Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya bahwa ya Golkar tolak kehadiran PDIP ya dalam koalisi besar jika ngotot jatah capres. Ya, kalkulasi politik hari ini adalah Pak Prabowo jelas itu adalah capresnya di koalisi ya besar itu begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Zulhas mengatakan bahwa ini di bawah naungan Pak Jokowi, komando Pak Jokowi bilangnya begitu. Artinya kalau Pak Jokowi yang berada di posisi atas begitu kan ya bisa mengotak-atik partai ya, maka yang diajukan pasti itu adalah Ganjar di situ begitu, bukan Puan begitu kan ya. Tetapi perlu diingat, akankah Ibu Megawati mau terhadap pencalonan tiket itu ya diberikan kepada Pak Ganjar begitu. Bocoran yang beredar hari ini bisa saja nama Ganjar, bisa saja nama Puan Maharani, tergantung situasi, tergantung siapa capresnya begitu kan. Tetapi ini sangat menarik bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo kalau ingin menjadi capres ya, wakilnya tentu dua ini antara Ganjar dengan Puan Maharani. Kira-kira seperti itu begitu. Analisis yang beredar hari ini katanya muncul nama Ganjar di situ begitu. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa spekulasi bahwa Pak Jokowi sudah menyerahkan nama ya calon presiden kepada ketum Ibu Megawati. Benarkah seperti itu? Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Golkar tolak kehadiran PDIP dalam koalisi besar jika ngotot jatah capres ya. Ini Golkar itu kelompok politisi ulung profesor ini. Iya ya, kenapa PDIP tidak pede dengan never walk alone ya? Padahal secara tertib pemilu dengan PT 20% sudah dapat ya, kemana-mana tuh tinggal pilih tribun ya, VVIP ya, VVIP, Tribun Utara, Tribun Selatan, Barat dan Timur. Takut kiok ya, wow. Inilah komentar-komentar netizen, benar juga begitu kan, ada sesuatu yang memang ketakutan partai PDIP hari ini begitu kan. Kenapa dia takut ya? Kalau memang omongannya Hasto dari dulu tidak ingin berkoalisi ya, dengan sombongnya mengatakan bahwa partai PDIP bisa menyalonkan sebagai presiden di situ ya sah-sah aja sebenarnya. Tapi letak logikanya, bayangkan kalau tidak koalisi ya, saya rasa kekalahan itu ya menyelimuti dari partai PDIP begitu kan. Saya merasa bahwa ya selama ini partai PDIP sudah mulai agak takut begitu kan. Ya takutnya gimana? Mau gabung ke KIB, KIB-nya adalah gabung kepada Pak Prabowo, mau gabung ke KIR adalah disodorkan itu capresnya harus berada di RI 1. Ya mau tidak mau kemungkinan besar apa yang terjadi selama ini bisa saja terjadi bahwa Pak Prabowo menjadi wakil begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi langkah-langkah politik hari ini bisa dinamis begitu kan, tidak menentu begitu. Dan bahkan di sini komentar-komentar netizen, ini namanya senjata makan tuan. Dulu PDIP melalui DPR ngotot bikin undang-undang pemilu dengan PT 20% supaya bisa menang mudah. Lah sekarang ditinggal sama partai lain, terus galau bahkan mau gabung koalisi. Benar-benar nggak punya malu. Pada gontolan Gerindra capresnya paling ya Golkar, maunya capres PDIP, capres juga haha. Ya ini nggak pada ikhlas benar-benar demi negara, tapi mereka egois dengan kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kalau kita melihat kalkulasi politik hari ini bisa saja Pak Airlangga itu bergandengan dengan Ganjar begitu. Wah ini semakin menarik begitu, dan ini ditakuti ternyata ya. Ketika ada koalisi perubahan, Anies Baswedan di situ bersama Bu Khofifah atau AHY, dan yang kedua poros yang kedua ada Pak Airlangga dengan Pak Ganjar atau Pak Ganjar Pak Airlangga di situ digabung KIB, terus kemudian KIR ada Muhaimin dengan Pak Prabowo. Lantas bagaimana PDIP? Nah ini yang ditakuti oleh partai PDIP, yang kemudian Ganjar itu bisa masuk di situ begitu. Itu punya kekuatan besar. Maka pemilihan kedua head to headnya adalah pasti adalah Airlangga, Ganjar dengan Anies Baswedan, AHY atau Bu Khofifah. Bisa saja seperti itu. Prabowo mana? Prabowo kan dari beberapa survei hari ini di masyarakat bahwa pendukung-pendukungnya sudah beralih kepada Anies Baswedan begitu kan, dan bahkan ada yang beralih kepada Pak Ganjar. Itu kemungkinan besar terjadi begitu. Tetapi politik kita masih dinamis ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu kan ya, Golkar tolak kehadiran PDIP dalam koalisi besar jika ngotot jatah capres ya. Benar juga begitu kan, itu menjadi catatan penting kepada partai Golkar yang kemudian yang tergabung dalam KIB itu begitu kan.
Ini menyusul kemauan keras Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menempatkan kader PDIP sebagai calon presiden yang akan diusung oleh koalisi besar yang rencana segera dibentuk ya. Golkar dengan tegas menolak kemauan PDIP dan memintanya untuk tidak bergabung. Bahkan ya dikutip dari Fusilat News ya, Partai Golkar menolak PDIP masuk ke dalam koalisi besar jika tetap ngotot ingin kadernya menjadi calon presiden atau capres di Pilpres 2024. Udah diputuskan secara tidak langsung Ibu Mega ya, sudah PDIP tetap mencalonkan kadernya. Nah, kalau itu jangan masuk ke sini, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Bahkan dikatakan bahwa ya koalisi besar akan menjadi lebih susah menentukan capres jika PDIP bergabung karena beberapa partai sejauh ini juga menetapkan jagoan masing-masing untuk menjadi capres. Nah, artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat ditarik benang merahnya bahwa koalisi besar itu bisa saja bubar begitu. Karena apa? Karena di satu sisi punya kepentingan-kepentingan tersendiri untuk menjadi capres-cawapres, untuk menjadi cawapres-capres di situ begitu kan ya. Yang disodorkan pasti adalah kader-kader terbaik di situ begitu. Ya, tidak mungkin adalah satu presiden dua cawapres begitu, tidak mungkin begitu. Saya rasa ya KIB bangun sendiri ya, KIR bangun sendiri, PDIP bangun sendiri. Lalu kemudian adu nasib di situ. Mana yang kita gabung? Toh pada akhirnya kalau dia bergabung di pemilihan kedua, toh pada akhirnya juga dapat jatah menteri. Kan begitu logikanya begitu. Jadi kita adu nasib ya. Pak Airlangga saya rasa cerdas begitu kan. Ketika nanti kalau Pak Ganjar ditarik ke KIB ya, pasti yang menjadi otoritas dan kekuatan besar yang dibaca adalah Ganjar dengan Anies Baswedan di situ begitu kan. Koalisi perubahan dengan KIB. Bahkan di sini disebutkan bahwa ya PDIP kan sudah sepakat secara internal, bahkan sudah diputuskan secara internal yang saya baca ya, mencalonkan kadernya. Golkar juga begitu telah memutuskan bahwa Pak Airlangga, ujarnya. Menurut Nurdin, jika PDIP tak bergabung ke koalisi besar akan menghadirkan lebih banyak pasangan capres dan cawapres. Kondisi ini baik bagi demokrasi. Bahkan ya disebutkan itu akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin dan itu mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat. Wacana koalisi besar menggemukan dalam pertemuan antara 5 ketua umum partai koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi di kantor DPP PAN Minggu ya. Bahkan mereka yang hadir antara lain Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Pak Airlangga, Ketua Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua PKB Muhammad Iskandar ya, dan bahkan P3 Mardiono. Bahkan ini disebutkan bahwa sementara PDIP yang tidak hadir dalam pertemuan itu juga membuka peluang bergabung, akan tetapi mereka meminta syarat kursi pencalonan presiden nantinya. Bahkan dalam kesempatan terpisah PDIP kalau ngambil posisi capres ya wajar-wajar saja, maka sains lah yang buka maunya PDIP. Enggak seperti itu, logis sangat rasional, kata Ketua DPP PDIP Syahid Abdullah. PDIP Perjuangan menegaskan polisi calon presiden harus dari partai berlambang benteng bila bergabung dengan koalisi besar. Menurut Ketua DPP PDIP Syahid Abdullah, tawaran itu merupakan hal yang logis karena PDIP memiliki kursi terbesar di DPR. Bahkan disebutkan Syahid mengatakan PDIP menginginkan kader internal yang menjadi calon presiden. Nah, kalau ini ya sudah kemungkinan besar adalah Pak Ganjar di situ begitu. Bahkan PDIP kalau mengambil posisi capres jawab wajar-wajar saja. Maka saya setelah bukan maunya PDIP, enggak seperti itu, logis rasional. Bahkan PDIP masih mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri, tetapi PDIP tetap berpandangan perlunya kerjasama politik untuk membangun bangsa, maka itu PDIP tetap akan menjalin koalisi pemilu di 2024. Bahkan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 5 ketua umum partai pendukung pemerintah membuka peluang terbentuknya koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang digagas oleh Golkar, PAN, dan P3 dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR, Gerindra, PKB Bersatu. Nah, inilah yang kemudian kenapa masih dikatakan sebagai koalisi bersatu di situ begitu di bawah komando Pak Jokowi, tetapi perlu diingat inilah kekhawatiran mereka begitu kan ya. Kalau memang dia benar-benar berani ya KIB membangun capres cawapres, terus kemudian KIR ya membangun Prabowo Muhaimin, PDIP akan terpojok di situ begitu kan. 3 inilah yang kemudian menjadi presiden. Tidak tahu apakah Anies Baswedan ataukah Pak Prabowo atau Pak Airlangga di situ begitu. Ini sangat menarik kalau kita ditarik benang merahnya begitu. Dan saya prediksi bahwa koalisi ya koalisi besar ini akan bubar ya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Harian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe
subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.